Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga hari ini dalam keadaan sehat. Unsur selain gas mulia itu bersifat tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena elektron valensinya tidak 8. Itu ya. Nah, untuk mencapai kestabilan, maka dia harus mencari pasangan. Harus mencari pasangan supaya akhirnya itu menjadi 8. Endingnya itu menjadi 8. Ini adalah aturan si oktet. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan. Nah, terus kemudian ikatan kimia. Nah, bagi yang selain tadi unsur gas mulia itu ada 3. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam. Itu syarat yang pertama. Jadi unsur logam dengan unsur non-logam. Biasanya unsur logam itu ada di dalam golongan 1 sampai dengan golongan 4. Kemudian dari golongan 4 ke atas itu adalah unsur non-logam. Itu biasa seperti itu. Nanti kalau di daftar periodik unsur kalian lihat seperti itu ya. Nah, unsur logam itu karena dia punya elektron valensinya kurang dari 4, maka kecenderungannya apa kemarin kalau kurang? Kalau cuma punya sedikit, kecenderungannya diapain elektron itu supaya dia stabil? Ingat pertemuan minggu lalu? Kembangkan. Ditambah. Ilham? Yang lebih dikasih ke yang kurang. Ya, jadi dia akan melepaskan. Dia akan melepaskan sejumlah kation ya. Karena dia jumlahnya sedikit, dia akan memberikan kepada yang membutuhkan. Nah, kemudian untuk yang non-logam, karena dia elektron valensinya banyak, lebih dari 4, misalnya 5, 6, 7, tidak mungkin dia akan mengoper, tapi dia akan menerima. Nah, ada yang melepaskan, ada yang menerima, nanti ini akan berikatan. Ya, itulah dasar terjadinya ikatan kimia yang ikatan ion. Ya, kenapa disebutnya ikatan ion? Karena yang berinteraksi sesungguhnya adalah ion-ion tadi, sehingga si ion itu akan lengkap ya, yang logamnya 8, yang non logamnya jadi 8. Itu dasarnya. Sedikit mereview ikatan ion 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Ini ikatan ion. Jadi supaya jangan salah paham, ikatan kimia itu nanti ada 3, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam. Ikatan ion itu yang terjadi antara unsur logam dan non logam. Ini ingat nih, ikatan ion itu unsur logam dan non logam. Ya, kalau yang logam itu dia biasanya golongan 1, 2, 3. Ya, 4. Kalau yang non logam itu golongan 4 ke atas, 5, 6, 7. Ya, jadi golongan bawah dengan golongan atas yang akan berikatan. Kalau ikatan kovalen itu nanti yang berikatan adalah sesama unsur non logam. Jadi ini khusus untuk yang punya golongan di atas 5 semua ini. Bisa berikatan dia, bisa berikatan. Contohnya nanti oksigen O2. Itu kan oksigen dengan oksigen berikatan. Itu kan dia non-logam dengan non-logam. Nah, ini kita pelajari. Yang ketiga adalah nanti terakhir adalah tentang ikatan logam. Jadi antara yang golongan 1, 2, 3 dengan golongan 1, 2, 3 itu juga nanti bisa berikatan. Ya. Jadi kita fokus ke ikatan kovalen dulu. Jadi kalau saya tanya kemarin di soal itu, gimana syaratnya terbentuk ikatan kovalen? Yang pertama, ikatan kovalen itu terbentuk antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di ikatan ion kemarin kan memberikan elektron terakhir ya, dan menerima gitu kan, serah terima. Kalau yang ikatan kovalen ini bukan serah terima, tapi dia menggunakan secara bersama-sama. Jadi nanti elektron yang terakhir itu dia pakai bersama-sama, baik untuk yang unsur yang pertama dengan unsur yang kedua. Jadi bukan serah terima, tapi menggunakan secara bersama-sama. Nanti lebih mudahnya ada contoh soalnya. Nah, ini saya balik ke belakang tentang ikatan ion ya. Ikatan ion itu antara logam, natrium ini logam, dan non-logam. Kenapa natrium logam? Ini ada di golongan 1 dia, makanya elektron valensinya 1. Klor ini ada di 7 ya, makanya elektron terakhir 7. Nah, karena dia 71 harus 8, ini melepaskan, ini menerima.
ya. Jadi natriumnya jadi 8, kemudian klornya 8. Ini ikatan ion. Jadi ada serah terima. Ada yang diberikan, ada yang mendonorkan, ada yang menerima. Itu konsep ion. Ingat, jangan salah. Itu saja yang saya dapat sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.